Polres Pelabuhan Belalawan dan juga Polda Sumatera Utara menangkap 3 perempuan penculik anak yang aksinya sempat terekam CCTV. Simpatisan dan rekan Tom Lembong mendatangi rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta menanti pembebasan usai menerima abolisi. Salah satu yang datang menjemput Tom Lembong adalah mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Sinyal kerjasama Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan semakin terbuka. Tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cindy Permadi. Dan juga Yasir Neneama di Kompas TV, independen, terpercaya saudara. Kita awali Kompas Petang dari informasi terkait dengan sebuah kapal kargo yang terdampar di pesisir pantai Kiara Jangkung, Kabupaten Pandeglang, Banten saudara. Akibat dihantam gelombang tinggi dan juga angin kencang. Seperti inilah saudara kondisi sebuah kapal kargo Trisnawati yang terdampar. Kapal pengangkut semen ini belum bisa dievakuasi. Sebelumnya saudara, kapal kargo ini bertolak dari Lampung, Sumatera Selatan menuju ke Bayah, Kabupaten Lebak untuk mengangkut semen. Namun dalam perjalanan saudara, kapal dihantam gelombang tinggi dan angin kencang hingga terdampar ke pesisir pantai Kiara Jangkung. Jenis kapal ini adalah jenis kapal kargo yang akan mengangkut barang berupa semen ya, tujuannya yang berasal dari Lampung menuju Bayah. Faktor penyebab kapal ini kandas adalah cuaca buruk dan angin yang sangat kencang. Tindakan kami sudah koordinasi dengan pihak Sabandar untuk segera melakukan evakuasi. Saudara, Polres Pelabuhan Belalawan dan Polda Sumatera Utara menangkap 3 perempuan penculik anak yang viral usai aksinya terekam CCTV. Inilah detik-detik saat polisi menyergap pelaku di sebuah rumah di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ditemukan, sang anak masih menggunakan seragam sekolah. 3 pelaku yang ditangkap adalah perempuan dan memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari yang menjemput korban, menyediakan mobil, hingga yang merencanakan aksi penculikan. Penculikan ini kami sudah mengamankan para tersangkanya dan untuk sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Dan untuk anaknya sudah kami kembalikan kepada orang tua. Penangkapannya ada di beberapa lokasi dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Untuk jumlahnya 3 orang. Setelah dibebaskan, orang tua korban kemudian datang ke Polres Belalawan untuk bertemu dengan anaknya yang jadi korban penculikan. Sebelumnya, orang tua korban sempat didatangi salah satu pelaku yang menyerahkan 2 lembar surat berisi permintaan tebusan uang 50 juta rupiah dan mengancam akan membunuh korban jika permintaan pelaku tidak dituruti. Orang tua korban yang panik kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Sebelumnya, aksi penculikan anak ini terekam CCTV. Pelaku membawa korban yang merupakan murid SD keluar dari sekolah dan kemudian menaikkannya ke sebuah mobil.
Dari sekolah ini, pelaku lain kemudian mendatangi rumah korban dan menyerahkan 2 lembar surat berisi permintaan tebusan uang 50 juta rupiah dan mengancam akan membunuh korban jika permintaan pelaku tidak dituruti. Lalu bagaimana kronologi penculikan ini, saudara? Kita tanyakan kepada orang tua korban, Mas Iwan Nasution, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Iwan. Ya, sore. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak dengan kejadian yang menimpa anak Bapak, dan wawancara ini tidak bermaksud untuk menimbulkan kembali begitu trauma yang pernah dialami Pak Iwan dan juga keluarga saat penculikan terjadi. Tapi boleh diceritakan Pak Iwan bagaimana sebenarnya awal mula dari penculikan anak Pak Iwan? Awal mula penculikan itu dari anak saya mau pulang sekolah. Jadi mereka udah menggambar kapan anak saya pulang, jam berapa pulangnya. Nah, mereka udah menggambar itu. Lalu mereka merencanakan untuk menjemput anak saya sebelum ibunya menjemput. Jadi mereka udah tahu itu jam berapa orang tuanya menjemput. Nah, mereka duluan yang datang. Nah, berhasillah mereka mengajak anak saya untuk ikut ke mereka dengan mengiming-imingil, mungkin dengan berkata, ayo, mama ada di sana, ayo. Nah, anak saya pun ikut jadinya sama mereka. Nah, setelah itu mereka ngasih surat tuh ke rumah, surat ancaman, surat pemerasan, minta tebusan. Nah, di situ kita panik. Ya, sebagai orang tuanya pastilah cari bantuan kesana kemari, juga harus melaporlah ke polisi. Baik, akhirnya melapor ke polisi ya. Pak Iwan, kalau dilihat dari Baik Pak Iwan. Pak Iwan, ini kalau dari CCTV yang terlihat ini anak Bapak ini tampak mengikuti begitu. Betul informasinya kalau 3 pelaku ini sudah mengenal anak Bapak dan memiliki hubungan keluarga? Satu orang yang memiliki hubungan keluarga. Kalau yang lain sih tidak kenal. Yang memiliki hubungan ini yang bertugas sebagai apa, Pak? Dia bisa dibilang ya sebagai otak pelaku kejahatan. Dia situ sebagai ini yang bawa mobil untuk bawa anak saya. Oke, kemudian sudah berkoordinasi dengan polisi, informasinya akan ada rilis dari polisi. Keterangan yang disampaikan polisi kepada Pak Iwan dan juga keluarga, sebenarnya motif dari penculikan ini apa? Kalau motif sih, ya mereka butuh uang sih. Hanya itu, butuh uang. Dan mereka kan pemakai juga, nggak pemakai narkoba. Ya, pasti butuh uang lah mungkin. Mereka bisa makan. Nggak ada lagi mungkin cara yang mereka itu mencari uang sehingga mereka nekat melakukan hal seperti ini. Saya rasa sih. Baik, terakhir Pak Iwan, bagaimana sekarang kondisi anaknya Pak Iwan? Anak saya sehat. Alhamdulillah ya Pak. Baik-baik saja sih. Baik sih, nggak ada sama sekali terluka. Sehat sih, alhamdulillah. Baik-baik saja. Termasuk memastikan kondisi psikisnya ya Pak ya. Semoga selalu sehat dan tidak ada trauma begitu. Baik, terima kasih Pak Iwan Nasution telah berbagi ceritanya terkait dengan penculikan ini. Sekali lagi kami turut prihatin dan wawancara ini semoga tidak kembali menimbulkan trauma terhadap Pak Iwan dan juga keluarga. Terima kasih Pak Iwan. Ke informasi lain saudara, ini terkait dengan kasus yang menjerat selebritas Nikita Mirzani saudara. Selebritas Nikita Mirzani saudara yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang kembali mencuri perhatian publik saudara. Usai sidang ditutup, Ketua Majelis Hakim Nikita mendadak berdiri dan menyela
meminta rekaman audionya diputarkan di persidangan. Nikita bahkan menyebut tidak mau kembali ke tahanan dan menuntut rekaman percakapan jaksa dan pelapor ini diputar. Nikita menolak petugas membawanya kembali ke rutan serta menepis jaksa penuntut saat memakaikan rompi tahanan. Selain itu, saudara, kericuhan juga terjadi di luar ruang sidang lanjutan terdakwa Nikita Mirzani. Kericuhan terjadi setelah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, yaitu Oki Pratama, selesai memberikan keterangan. Oki yang baru saja keluar ruang sidang tiba-tiba dihampiri pendukung Nikita Mirzani. Kedua kubu saling tuding hingga aksi saling dorong tidak terhindarkan. Bagi saksi semuanya berjalan lancar. Tahan duduk, duduk. Saya dapat menanggapi semua ada pernyataan-pernyataan yang sudah ditanyakan oleh majelis saksi. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi usai menemui Tom Lembong di rutan kelas 1 Cipinang. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan Tom Lembong usai mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Usai menemui Tom Lembong di rutan kelas 1 Cipinang, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan Tom Lembong usai mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Anies pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan DPR atas persetujuan pemberian abolisi untuk sahabatnya Tom Lembong yang terlibat kasus impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015-2016, saudara. Kepada Anies, Tom Lembong mengatakan Tuhan berpihak pada kebenaran dengan cara yang tidak terduga. Kami ajak Anda, saudara, untuk melihat situasi terkini dari depan LP Cipinang jelang eksekusi pembebasan Tom Lembong usai mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, saudara. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi proporsionalitas dari penegak-penegak hukum itu yang kita utamakan. Yang saat ini tengah berbicara, saudara, kuasa hukum dari Tom Lembong, yaitu Ari Yusuf Amir, saudara, yang nantinya akan menemani Tom Lembong dalam eksekusi bebas yang dilakukan di Lapas Cipinang, saudara. Tidak hanya kuasa hukum dari Tom Lembong, namun sejumlah tokoh juga telah hadir jelang eksekusi bebas dari Tom Lembong. Seperti yang tadi kami beritakan sebelumnya, ada mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus sahabat dari Tom Lembong, yaitu Anies Baswedan, yang juga hadir di sana. Kami ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong. Iya, Pak Menteri membawa lapas, Pak Agus ya. Oke. Ya, betul sekali. Ya. Oke, cukup ya kawan-kawan. Mohon maaf menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Sebentar lagi. Tenang, masih. Sebagaimana tadi keterangannya, Pak Tom sedang mempersiapkan diri dan juga Pak Anies akan keluar ya. Baik, posisi kita seperti ini ya, sampai dengan nanti Pak Anies keluar lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Handphone mana ya? Nanti kurang berapa menit, Bang? Paling 30 menit sampai 1 jam lagi lah. Setengah jam dari sini atau? Iya, setengah jam dari sini lagi. Pak Tom lagi kemas-kemas barangnya, turun dengan keluar dengan Pak Anies. Apa antar aja? Ini pasti. Iya, kan lagi bawa. Jam berapa, Pak? Tungguin apa? Jam lagi lah. Selamat, jam lagi. Gini kita harus kayak kita bertanya dulu. Ini belum kecewa. Iya.
Ya Allah, Bapak Bu. Kenapa jangan gitu? Aku capek banget Bu, ya Allah, bukan ini ya Bu ya. Iya dah. Nanti kami akan terus memantau bagaimana situasi terkini di sana, tapi kami hadirkan dulu ini ada informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang siap melaksanakan keputusan Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pengadilan Negeri Jakpus juga meminta semua pihak menghormati keputusan ini. Meski begitu saudara, hingga kini PN Jakarta Pusat masih menunggu salinan keputusan Presiden terkait pemberian amnesti dan abolisi. Sebagai lembaga peradilan, kami tentu akan melaksanakan konsekuensi hukum dari keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Semua pihak diharapkan dapat menghormati keputusan ini sebagai bagian dari upaya membangun keadilan dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara. Sementara itu saudara, menanggapi amnesti dari Hasto Kristianto, Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan seluruh proses hukum telah dilakukan dengan baik sejak awal. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut bukti yang dikumpulkan KPK kuat hingga majelis hakim memutus Hasto bersalah dengan vonis 3,5 tahun penjara di kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Meski akhirnya Presiden Prabowo memberi amnesti kepada Hasto, KPK tetap semangat memberantas korupsi. Dinyatakan terbukti dan memutus atau memberikan vonis 3,5 tahun. Artinya alat bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman di KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Tentu hal ini tidak menjadi hiatus pemberantasan korupsi. KPK masih terus berkomitmen, masih terus semangat, dan hari ini KPK juga masih terus melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi. DPR menyetujui permintaan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Istana mengatakan langkah Presiden meminta amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong bukan bentuk intervensi hukum. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro tak mau berpolemik lebih jauh soal langkah yang diambil Presiden Prabowo. Yuri lebih menekankan soal alasan dibalik langkah Presiden yang disebutnya didasari atas pertimbangan persatuan seluruh elemen bangsa. Kebijakan pemerintah tentang persatuan sudah pasti masyarakat Indonesia senang. Karena persatuan harus menjadi kunci untuk mengalahkan ego semua pihak. Enggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin selesai. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai pemberian abolisi dan amnesti diberikan secara buru-buru, sembrono dan mengejutkan karena tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Apalagi tidak lumrah amnesti dan abolisi diberikan kepada kasus-kasus korupsi. Lepas dari konteks kasus ini, Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini dibuat berlarut-larut, namun ujungnya adalah pemberian amnesti dan abolisi. Sebelumnya mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula. Sementara itu Hasto divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti terlibat perkara suap Harun Masiku. Dengan persetujuan ini artinya seluruh proses hukum Tom Lembong dalam korupsi impor gula dihentikan, namun tidak menghilangkan catatan pidana. Sementara untuk Hasto, vonis hukuman tindak pidana suap dihapuskan. Tim Liputan Kompas TV. Politisi PD Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut pemberian amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan hak
prerogatif Presiden Prabowo. Ganjar pun memastikan tidak ada pembicaraan terkait dengan amnesti Hasto kepada PDIP sebelum diberikan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Amnesti untuk Mas Hasto itu memang sebelumnya sudah ada pembicaraan atau? Enggak. Dan saya juga tanya sama lawyer apakah kita mengajukan, tidak juga. Jadi betul-betul itu hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dan Presiden memberikan itu. Dan rasanya kan 1116 kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya bareng-bareng. Jadi ya prerogatif Presiden lah yang pakai. Amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong. Pertanyaannya, apakah ini langkah tepat untuk menyelesaikan politisasi hukum? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara, Menteri Hukum dan HAM periode 2004 hingga 2007, Hamid Awaludin. Selamat petang, Prof. Hamid. Selamat petang, kabar. Ini dari istana sendiri sudah menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Presiden ini tidak ada intervensi hukum. Tapi menurut Prof. Hamid sendiri, apakah ini langkah yang tepat untuk menyelesaikan politisasi hukum? Begini, terutama amnesti itu pasti ada bau politiknya. Karena memang orang yang diberi amnesti itu pada umumnya kasus-kasus yang berhimpitan dengan isu politik. Itulah sebabnya amnesti acap kali dilakukan secara kelompok. Itu dulu ya. Oke. Kedua, bahwa pemberian amnesti dan abolisi itu jelas dalam konstitusi. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Presiden melakukan, kemudian pertimbangan Dewan sudah ada, saya kira ini tidak ada masalah lagi secara hukum. Saya bicara hukum ya, saya tidak bicara politik. Nah, kewenangan Presiden ini itu di mana-mana ada. Kewenangan namanya pardon, pengampunan. Saya kasih contoh Anda. Ketika rakyat Amerika marah terhadap Presiden Nixon karena kasus Watergate, ya, kasus politik yang luar biasa waktu itu, penyadapan terhadap lawan politiknya, Presiden Gerald Ford naik menggantikan Nixon. Lalu dia memberi pardon, kayak amnesti di kita. Sehingga kasus Watergate itu tidak lagi diteruskan ke ranah hukum pidana. Rakyat Amerika terima karena itu kewenangan Presiden. Nah, kewenangan-kewenangan pengampunan ini ada dalam semua sistem pemerintahan, termasuk pemerintahan kerajaan. Jadi kita lihat dulu dari angle dasar hukum ya. Nah, Pak Prabowo menjalankan amanah konstitusi pasal 14 ayat 1 dan 2 pasca amandemen itu. Dulu ya, amnesti dan grasi serta abolisi itu tidak perlu melibatkan DPR dan Mahkamah Agung. Sekarang minta pertimbangan. Kalau grasi dan rehabilitasi minta pertimbangan Mahkamah Agung, khusus abolisi dan amnesti minta pertimbangan DPR. Dengan kasus Thomas Lembong abolisi dan Hasto untuk amnesti, saya dengar sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, jadi menurut Anda, Prof, jadi menurut Anda, Prof, pertimbangan seperti apa yang akhirnya dilakukan oleh Presiden Prabowo sehingga akhirnya mengeluarkan? Menurut saya, khusus Hasto, Presiden tidak mau membiarkan energi bangsa ini dan waktu bangsa ini berdebat secara politik yang bisa menimbulkan fraksi di dalam masyarakat kita. Presiden ingin menjaga keretakan sosial agar tidak terjadi. Jadi bisa disimpulkan ini syarat politik ya dengan pertimbangan ini? Kondusivitas politik begitu? Mungkin. Ya mungkin. Saya katakan ini asumsi saya. Ya. Kedua, untuk Thomas Lembong, saya kira pertimbangan Presiden yakni adanya rasa keadilan yang banyak dimunculkan oleh rakyat selama proses pengadilan. Dan mungkin, sekali lagi mungkin, pertimbangan Presiden itu
rasa keadilan ini yang mau dipenuhi. Sebab memang di dalam putusan pengadilan ada hal yang sangat-sangat mengganggu rasa keadilan. Misalnya, pengadilan mengatakan tidak ditemukan adanya niat baik, niat jahat. Padahal itu kan mens rea adalah kunci dari pemidanaan kan. Kedua, dalam salah satu narasinya mengaitkan dengan kapitalisme dan yang sama sekali nggak ada. Mungkin itu. Ya, mungkin itu yang menjadi pertimbangannya dasar presiden. Tapi menurut Anda apa batasannya dari pemberian amnesti maupun abolisi sehingga dalam penerapannya itu tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan? Menurut saya tidak ya. Karena kedua-duanya ini sudah selesai menjalani proses hukumnya. Penyidikannya sudah, penuntutannya sudah, dan putusan pengadilannya sudah ada. Berarti tidak mengintervensi proses hukum ya Prof ya? Izin saya potong. Ya, mereka telah melewati prosesnya itu. Dan sekali lagi ini jangan dianggap hal yang sangat ganjil. Karena semua sistem hukum dan pemerintahan pasti ada mekanisme ini. Dalam sejarah negara Indonesia, ketika Bung Karno presiden, berapa kali dia memberikan amnesti kan? Seperti amnesti DITI, ya, amnesti Permesta, dan sebagainya. Soeharto, amnesti Pretelin. Ya, orang-orang yang terlibat di Pretelin waktu itu dikasih amnesti. Terus zamannya Gus Dur, Habibie. Waktu zamannya Habibie kan tahanan politik. Ingat itu banyak di dalam kan? Langsung dikeluarkan. Di zamannya Ibu Mega saya nggak hafal datanya, tapi di zamannya Gus Dur ada Mukhtar Pakpahan dan siapa? Budiman Sujatmiko. Di zamannya Pak Jokowi juga ada. Oke, berarti zaman waktu saat Prof menjadi Menteri Hukum dan HAM saat itu juga pernah ada pemberian amnesti begitu ya. Nah, untuk tahanan politik GAM saat itu. Nah, pertanyaannya apakah yang dilakukan saat ini relevan begitu untuk menjaga seperti yang tadi Prof sampaikan untuk menjaga kondusivitas politik tanah air? Saya kira seperti itu. Motifnya seperti itu. Ya, demi kepentingan umum, presiden menggunakan hak prerogatifnya. Jangankan presiden, di dalam sistem hukum kita, jaksa agung saja memiliki hak yang bernama hak deponering. Kalau pertimbangan jaksa agung demi kepentingan umum, sebuah kasus bisa dideponir, artinya tuntutannya digugurkan, itu bisa dilakukan. Apalagi kepala negara. Jaksa agung saja punya hak prerogatif seperti itu. Baik, menjaga kondusivitas politik begitu sehingga akhirnya Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk memberikan amnesti dan juga abolisi. Ini kenapa harus langkah ini yang diambil? Apakah jika tidak diambil kondusivitas perpolitikan kita ini terancam begitu, Prof? Tidak ada jaminan tentu, tapi ada harapan yang lebih baik. Ya, agar kita tidak terbelah dalam polemik yang berkepanjangan. Saya kira Pak Presiden Prabowo Subianto ini menjaga kohesi sosial. Apa yang dilakukan itu adalah ikhtiar menjaga kohesi sosial. Baik, terima kasih. Demi kepentingan umum. Berarti menjaga kondusivitas perpolitikan dan bukan intervensi hukum ya terkait dengan pemberian. Saya tidak melihat intervensi hukum di situ. Baik, terima kasih. Selesai. Oke, kita nantikan ini bagaimana tahapan selanjutnya. Terima kasih Prof Hamid telah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan memberikan perspektifnya terkait dengan Presiden Prabowo yang bebaskan Hasto dan juga Tom Lembong. Salam sehat Prof Hamid. Terima kasih. Saudara, bisa jeda Kompas Petang masih punya informasi soal Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030 dalam Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali.
Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030 dalam Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali. Pengukuhan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan oleh Ketua Steering Komite Kongres ke-6 PDIP Komarudin Watubun. Watubun memastikan 100% peserta Kongres yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi Ketua Umum saat acara dimulai. Watubun menyebut Megawati sudah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Rakernas, sementara Kongres PDIP di Bali hari ini hanya pengukuhan. Yang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Berarti penunjukan Ibu sangat itu ya. Agenda cepat. selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bung ya. Tidak Ya, karena ada. memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Aspirasi itu dari Rakernas lalu dikukuhkan kembali. Saya juga tidak tahu secepat ini. Kalau nggak salah berarti Ibu juga sudah diambil sumpah ya tadi Bang? Sudah ambil sumpah, sudah resmi menjadi Ketua Umum. Kemarin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meminta kader PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pesan Megawati itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Sitorus di sela bimbingan teknis yang diikuti ribuan kader. Dedi menyebut dukungan kepada pemerintah untuk menjaga bangsa dan negara melalui kondisi yang kurang baik. Kita ingin supaya partai ini tetap solid secara organisasi, punya frekuensi yang sama, tetapi juga Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, ya, mendukung dalam artian semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini supaya bisa melalui berbagai kondisi yang kurang baik saat ini. Misalnya soal fiskal kita yang sangat tidak stabil, ya, memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya. Sinyal kedekatan kubu Presiden Prabowo dengan PDI Perjuangan semakin terbuka. Tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani. Dalam foto tersebut, Dasko juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggunakan kemeja warna putih. Dalam akun Instagramnya, Dasko menulis merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. Sementara Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro enggan berkomentar soal keterkaitan pertemuan tersebut usai mengumumkan DPR setuju dengan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Enggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin selesai. Tapi ada kaitannya dengan itu menghadap ke Bu Mega, Pak. Maksud sih? Kemarin Mensesnek ketemu sama Bu Mega itu nggak ada apa tuh, Mas? Tahu aja. Analis politik Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pemberian amnesti Presiden untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan rekonsiliasi politik. Agung Baskoro juga menilai usai pemberian amnesti untuk Hasto tak menutup kemungkinan PDIP masuk dalam kabinet pemerintahan. Namun Agung mendorong PDIP tetap berada di luar pemerintah untuk mengkritisi kebijakan Presiden. Kepresidenan ingin memastikan rekonsiliasi politik nasional bisa berjalan optimal pasca Pilpres 2024. Di luar itu, peta politik akan semakin stabil, semakin optimal untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik, menimbang PDIP akan lebih menempatkan sikapnya sebagai mitra strategis ketimbang sebagai mitra kritis, dan tidak menutup kemungkinan PDIP masuk ke kabinet merah putih karena opsi untuk Mas Hasto bebas telah tercapai. Walaupun masih ada ruang
bagi PDIP untuk tetap keluar dengan peran sebagai mitra strategis lebih besar. Sebelumnya dalam bimbingan teknis di Bali Kamis 31 Juli, Ketua Umum PDIP Megawati meminta kadernya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Tak lama setelah mengumumkan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto kebersamaan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Apakah amnesti untuk Hasto jadi rekonsiliasi politik dengan PDIP? Kita bahas bersama analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Pak Kunto, selamat petang. Selamat sore, Cindy. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Kunto, PDIP kan memang udah berkali-kali bilang akan jadi mitra pemerintah, mendukung pemerintah. Tapi dengan adanya dalam tanda kutip kado amnesti untuk Sekjen, diikuti dengan foto kebersamaan Ketua Umum PDIP dan pimpinan Gerindra, ini membuka dukungannya bakal dari dalam kabinet nggak? Kalau menurut saya sih mungkin belum sejauh itu ya, bahwa memang Pak Hasto diberikan amnesti oleh pemerintahannya Pak Prabowo, dan itu kan tidak eksklusif ke Pak Hasto ya, ada 1.100 sekian narapidana lain atau terdakwa lain yang juga diberikan amnesti. Nah, saya nggak tahu Pak Hasto itu masuk yang ke kategori mana, karena kalau di situ ada kasus politik tampaknya nggak Pak Hasto dakwaannya kan bukan karena politik kan gitu. Nah, ini yang kemudian harus saya juga butuh klarifikasi lebih lanjut nih dari pemerintah. Sebenarnya Pak Hasto karena apa? Karena kan ininya terlalu lebar ya Mbak ya, bahwa untuk persaudaraan bangsa, menjalin kerukunan dan segala macam, dan secara abstraksi itu memang bagus, tapi secara politik kan kita nggak tahu nih arahnya kemana. Yang kedua, kedatangan Pak Dasko dan Pak Mensesnek Prasetyo Adi itu semalam kalau nggak salah ya ke Bali gitu kan untuk bertemu Bu Mega dan Mbak Puan, itu bisa jadi mengindikasikan mereka memberikan kabar baik itu ke Megawati dan Puan, bahwa ini loh pemerintah sudah memberikan amnesti ke Pak Hasto. Tapi tentu saja ini kan belum direspon apapun oleh PDIP, belum ada pernyataan terima kasih, belum ada pernyataan apa gitu kan, yang menurut saya PDIP pun masih menimbang-nimbang keuntungan dan mungkin kerugian politiknya ketika Pak Hasto kemudian dibebaskan melalui amnesti ini, karena ya bagaimanapun vonisnya tetap bersalah kan gitu. Nah, ini yang kemudian bisa jadi semacam kartu yang disimpan oleh pemerintahan Prabowo nantinya dengan PDIP. Yang ketiga menurut saya kita harus ingat bahwa ada relasi segitiga antara Pak Prabowo, PDI Perjuangan dan Jokowi kan gitu. Nah, dengan mereka yang di PDIP percaya bahwa Pak Hasto ini dikriminalisasi oleh Solo atau oleh Pak Jokowi kan gitu. Dan ya saya nggak tahu benar atau salahnya, tapi politik adalah persepsi, dan persepsi inilah yang kemudian digunakan oleh Pak Prabowo untuk kemudian memberikan amnesti, paling tidak memberikan persepsi pada mereka yang ada di PDIP bahwa oh ya ternyata Pak Prabowo berusaha untuk memotong politisasi hukum ini gitu. Oke, Pak Kunto, kita nanti bahas satu-satu. Kita bahas dulu yang soal pemberian amnesti. Kalaupun memang ini kan terjadi di H-1 Kongres. Oke, kalaupun memang tidak sejauh itu kemungkinan masuk sampai kabinet, tapi apakah akan ada kesepakatan politik juga antara kedua PDIP dan juga dengan koalisi, atau seperti apa nanti ke depannya? Ya, kalau menurut saya kesepakatan pasti sudah ada kan, dan selama ini kan Bu Mega, Puan itu lebih pro dengan Pak Prabowo. Itu bisa terlihat dengan ketika putusan MK kemarin soal pilihan di pusat dan di daerah, itu kan juga kelihatan bahwa PDIP juga satu barisan dengan pendapatnya Gerindra dan tentu saja koalisinya Pak Prabowo. Nah, di situ bisa kelihatan bahwa enggak kok PDIP
tampaknya tidak berperan sebagai oposisi yang sangat antagonis dalam pemerintahan Pak Prabowo ini. Dan kalau ini akan mengunci deal-deal lainnya atau akan mengunci kerjasama lainnya, saya pikir ya sangat mungkin. Tapi apakah masuk ke kabinet, menurut saya masih terlalu jauh spekulasi ke sana sih Mbak. Gitu. Pak Kunto, artinya bisa dibaca kemungkinan PDIP akan tetap bersikap di luar pemerintahan tapi memberikan masukan kritis itu akan semakin melunak? Iya, pasti akan melunak kan gitu. Karena kan satu tadi masalah hutang budi kan. Jadi Pak Prabowo kemarin melalui Pak Dasko mungkin memberikan semacam nih sudah diberikan budi baik nih dengan membebaskan Pak Hasto. Dan budi baik ini kan tentu mereka saling mengenal secara personal ya. Bu Mega tentu nggak mau hutang budi, Mbak Puan juga nggak mau hutang budi, makanya akan segera dibayar lunas nih budi-budi baik dari pemerintahan Pak Prabowo gitu kan. Tapi dalam bentuk apa tentu saja kita nggak tahu. Apakah ini terkait dengan mungkin undang-undang tertentu ke depan atau kebijakan pemerintahan lainnya ke depan gitu. Oke, yang tadi yang kedua yang juga sempat disinggung sama Pak Kunto. Kemudian bagaimana hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan pemberian amnesti ini? Sejauh mana ini akan mempengaruhi kedekatan antara keduanya, Pak Kunto? Ya, ini kan segitiga politik ini kan menarik kan Mbak, di Indonesia. Dinamikanya kan tidak ada satu yang menjadi sangat dominan. Tapi yang menarik dengan kejadian terakhir ini kelihatan bahwa Pak Prabowo lah yang memegang tempo dan memegang ritme dinamika antara ketiga titik politik ini gitu kan. Jadi Pak Prabowo lah yang kemudian mengambil inisiatif dengan memberikan amnesti ke Pak Hasto yang di satu sisi memberikan ruang bagi PDIP dan seakan-akan memutus usaha untuk politisasi hukum terhadap Pak Hasto. Nah, sekali lagi itu persepsi politik yang ada di PDI Perjuangan. Apakah memang begitu bentuknya? Tapi paling tidak ketika nanti kita lihat aja apakah reaksi Pak Jokowi atau Solo ini akan kemudian reaktif, kemudian meminta sesuatu yang lain atau kemudian mengangkat sebuah isu yang kemudian digunakan untuk menyerang baik Pak Prabowo maupun PDIP. Jadi ini memang dinamika politik antara tiga titik atau tiga kubu ini memang sangat dinamis dan menarik, Mbak. Tidak ada satupun yang kemudian sangat dominan dan mereka saling menjaga keseimbangannya. Cuman di satu sisi mungkin Pak Prabowo mengambil keuntungan, di sisi lain mungkin Pak Jokowi ambil keuntungan gitu. Oke, Pak Kunto, artinya kalau menegaskan kembali, apakah bisa disebut kalau misalnya pemberian amnesti ini adalah kado dari Pak Prabowo atas dukungan PDIP yang sudah diberikan dan akan terus diberikan? Ya, bisa jadi begitu Mbak, tapi bisa jadi di balik kado ini juga ada jebakan-jebakan politik lainnya kan gitu, yang menurut saya makanya PDIP hati-hati sampai sekarang gitu kan. Kalau ditanya apakah gara-gara amnesti ini kemudian PDI melakukan kongres, kayaknya enggak, karena saya dengar dari teman-teman PDI walaupun mereka bilang tolong dirahasiakan, tapi kan udah kongres ya, jadi nggak apa-apa. Rencana kongres ini mungkin sudah lama gitu, sudah sebulan atau 3 pekan sebelum ini saya sudah mendengar ya gitu. Dan tentu saja Pak Prabowo sangat sensitif dengan timing ini, dengan waktu ini gitu kan. Makanya kita tahu persetujuan DPR itu bisa dengan cepat didapatkan gitu kan, walaupun DPR sedang reses kan gitu pada tanggal 3 September. Dan juga di H-1 Kongres. Terima kasih Pak Kunto Adi Wibowo, analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Pak. Saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pemberian abolisi dan amnesti bagi Thomas Lembong dan Hasto Kristianto sebagai hak prerogatif Presiden. Jokowi juga memastikan hubungannya dengan Presiden Prabowo tetap baik. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pemberian abolisi dan amnesti bagi Thomas Lembong dan Hasto Kristianto sebagai hak prerogatif Presiden. Jokowi memastikan hubungannya dengan Presiden Prabowo tetap baik.
Menurut Jokowi, baik abolisi maupun amnesti adalah hak prerogatif presiden dengan pertimbangan dan proses yang cukup panjang tanpa harus dibuka ke publik. Prabowo sendiri sempat bertemu Jokowi pada saat penutupan Kongres PSI. Namun Jokowi bilang tidak ada pembicaraan mengenai hal itu. Jokowi pun membantah jika keputusan Prabowo itu adalah upaya menjauhi dirinya. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Ya, sebelum memberikan keputusan ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya. Apa yang hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap terus baru aja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam. Dua kasus yang kerap disebut-sebut syarat muatan politis kemudian bergulir ke proses hukum di pengadilan, akhirnya diselesaikan dengan keputusan politik oleh Presiden. Puncaknya, kala usulan Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong serta amnesti pada Hasto disetujui DPR pada Kamis 31 Juli. Salah satu alasan Presiden, yakni demi kondusivitas semua elemen politik. Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong, tentang amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk saudara Hasto Kristianto. Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Hadiah berupa abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto dinilai sebagai pembuktian Prabowo merangkul semua lawan politiknya, tak sekedar omon-omon. Tak hanya itu, bebasnya Sekjen PDIP membuka peluang partai pimpinan Megawati itu masuk kabinet dan tak lagi kritis terhadap pemerintah. Secara personal, Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa arahan merangkul semua pihak bukan sebatas omon-omon, tapi nyata dan apa adanya. PDIP akan lebih menempatkan sikapnya sebagai mitra strategis ketimbang sebagai mitra kritis dan tidak menutup kemungkinan PDIP masuk ke kabinet merah putih karena opsi untuk Mas Hasto bebas telah tercapai. Kalimat membangun bangsa bersama-sama sangat kental dengan Prabowo sejak dilantik sebagai presiden. Ia kerap menyerukan persatuan elit nasional. Secara politik, Lembong dan Hasto berada di luar barisan Prabowo Gibran saat Pilpres 2024. Tom menyokong Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, sementara Hasto adalah pentolan PDIP yang mengajukan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu benarkah kado amnesti Hasto dan abolisi bagi Tom Lembong syarat muatan transaksional politis? Ataukah ini semata upaya Prabowo tak mau ada oposisi dalam pemerintahan? Kita bahas bersama politisi PDIP Andreas Hugo Parera, ada politisi Gerindra Hendar Samarantoko dan analis politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Selamat petang Vini Cindy, selamat petang Bang Ray, Bang Hugo. Oke, selamat petang semuanya. Kita ke Bung Ray dulu. Bung Ray, kalau melihat timingnya, pertimbangannya dari Presiden, motif Presiden Prabowo Subianto memberikan kado amnesti dan abolisi di waktu seperti ini itu apa? Kan sudah dijelaskan oleh Presiden juga demi persatuan nasional gitu. Meskipun untuk tujuan seperti itu sebetulnya nggak bisa dihindari dari aspek politiknya. Gitu. Kenapa gitu? Karena khususnya kepada Hasto ya. Hasto ini kan di backup begitu besar oleh PDI Perjuangan, bahkan seperti tangan kanannya Ibu Mega nih gitu ya, dan saya kira 2 kali pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo atau perwakilan Ibu Mega dan Pak Prabowo gitu, pesan yang menguat itu adalah soal ditahannya saudara Hasto.
atau di proses hukumnya Saudara Hasto gitu. Nah cuma kan pada saat proses hukum ini berlangsung kan nggak mungkin tiba-tiba ada semacam jungkir balik hukum. Jadi ditunggu sampai putusan selesai, dan putusan selesai itu langsung diberi amnesti oleh Presiden seperti yang sekarang kan. Jadi kesannya eksekutif terlibat dalam urusan campur tangan hukum itu terhindari, tapi Saudara Hasto juga terbebaskan dari pidana. Nah artinya di pikiran Presiden Prabowo ketika memberikan amnesti untuk Hasto Kristianto misalnya itu apa? Motif politik? Ada tentu saja tujuan politiknya, nggak bisa dihindari. Khususnya karena itu tadi, karena Hasto di backup PDI, membuat PDI semacam berutang budi nih sekarang kepada Pak Prabowo. Dan dengan begitu kelihatan setidaknya ya langkah PDI Perjuangan sampai hari ini nih agak landai lah. Dari wajah yang semestinya oposisi. Misalnya maksud saya begini, kalau di zamannya Pak SBY, Ibu Mega ini nggak begini gitu. Tapi di zamannya Pak Prabowo ini agak landai nih. Padahal ada banyak isu yang memungkinkan oposisi sebetulnya menyikapinya secara kritis. Oke, kita tanya dulu ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau gitu, kalau tadi kata Bung Rey ini bisa jadi hutang budi PDIP sehingga lebih melunak di tahun ini. Kalau dari PDIP melihat hal yang sama? Halo, sorry saya agak Oke, Pak Andreas, kalau tadi kata Bung Rey, pemberian amnesti ini bisa bikin PDIP hutang budi. Jadi apakah PDIP bakalan ya ada tanda-tanda akan lebih melunak untuk kebijakan Pak Prabowo? PDI tentu menjalankan politik sesuai dengan apa yang diputuskan oleh ya politisi PDI Perjuangan, garis partai, tentu itu menjadi hal yang ya biasa di dalam politik tentunya. Bahwa kemudian berkaitan dengan pemerintahan, ya dari awal PDI Perjuangan sudah mengambil, paling tidak sekarang PDI Perjuangan mengambil sikap bahwa kita berada di luar pemerintahan, dan itu diapresiasi, dihormati juga oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden, bahwa beliau berkali-kali juga mengatakan bahwa ya pemerintahan ini butuh ada ya pandangan-pandangan kritis yang datang dari pihak luar. Pak Andreas, tapi kalau misalnya keinginan dari Pak Andreas, mohon maaf saya potong, tapi kalau misalnya keinginan dari Bu Mega untuk pembebasan Pak Hasto sudah diberikan, apakah mungkin masih sekritis itu? Saya kira dua hal yang berbeda. Bahwa ada interpretasi yang bisa menghubungkan itu, ya silakan aja artinya masyarakat. Tapi tentu PDI Perjuangan punya sikap sendiri dalam hal pemerintahan. Sementara yang berkaitan dengan amnesti ini terhadap yang diberikan pada Pak Hasto, di samping ada 1.600 ya mereka yang juga memperoleh amnesti, dan setahu saya karena saya kebetulan di Komisi 13, kami mengikuti benar bagaimana kebijakan dari pemerintahan, dari Pak Prabowo sejak awal di proses pemerintahan ini, yang hendak memberikan amnesti kepada mereka-mereka yang ada di dalam tahanan dengan berbagai kriteria gitu. Di samping Pak Hasto masih ada 1.600 yang lain gitu. Dan itu pertimbangan yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden, dan kasus Pak Hasto ini sejak awal kami melihat bahwa peristiwa mulai dari pemeriksaan kembali Pak Hasto itu sangat kuat nuansa politisnya gitu. Dan ini yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan bahwa ya amnesti ini diberikan pada Pak Hasto karena pertimbangan-pertimbangan politik juga gitu. Bahwa amnesti itu penghapusan terhadap hukuman itu salah satu tujuannya adalah ya rekonsiliasi politik untuk menjaga stabilitas dan pihak-pihak yang ada di dalam pemerintahan. Pernah terjadi juga di zaman awal pemerintahan Pak Dur pada waktu itu ketika memberikan amnesti pada ya para tahanan politik, seperti termasuk Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan pada waktu itu. Pak Andreas, tapi kalau misalnya melihat timingnya sendiri, pemberian amnesti ini di H-1 Kongres, Anda bisa membaca ini sebagai bentuk ya Pak Prabowo juga sedang mengejar agar hasil Kongres semakin mendukung pemerintahan Pak Prabowo?
Ya silakan aja menginterpretasikan itu buat kami tidak ada masalah soal itu gitu. Tapi yang pasti bahwa ya kita memberikan apresiasi yang tinggi pada Pak Presiden karena Presiden melihat ada hal-hal yang berkaitan dengan proses pengambilan proses keputusan yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap Pak Hasto ini gitu. Dan ini sejalan dengan apa yang kami lihat juga selama ini. Bahwa saya mengikuti beberapa kali proses peradilan Pak Hasto 3 kali saya ikut dan saya melihat bagaimana lemahnya pembuktian terhadap tuduhan-tuduhan yang diberikan pada Pak Hasto. Dan sayangnya ketika putusan itu hakim tidak berani memberikan putusan bebas pada Pak Hasto. Nah, ini kita tanyakan dulu ke Bang Hendarsam ya Pak Andreas. Nah, kalau tadi kata Pak Andreas kan ini syarat sekali muatan politik, kemudian dibawa ke ranah hukum dan kemudian tapi Bang Hendarsam pemberian amnesti ini mendapatkan kritik dari aktivis. Dibilang ini kental sekali dengan transaksional politik. Dari Gerindra menangkap hal itu? Kan gini yang melihatnya bahwa apa yang diberikan, amnesti yang diberikan kepada Mas Hasto ini kan one package. Jadi bukan hanya kepada Mas Hasto saja, tapi juga diberikan kepada 1.116 orang lain yang klasternya kurang lebih sama. Ada klaster politik di mana tahanan politik itu aktivis-aktivis Papua, ya. Kemudian juga ada beberapa hal-hal tindak pidana yang sifatnya minor, ya. Kemudian juga tahanan politik, tanda kutip ya, tahanan politik undang-undang ITE yang di zaman pemerintahan sebelumnya. Nah ini sebenarnya menjadi satu, kalau bisa kita golongkan dalam satu klaster, ya. Bahwa ini mereka-mereka yang terkena imbas, terkena ini atas aktivitas politiknya. Nah, Mas Hasto digolongkan kepada hal tersebut. Tapi mengenai masalah teknis bagaimana, silahkan nanti dari Menkum kan ada syarat-syarat tertentu yang ingin dikatakan. Tapi artinya apa? Apa yang dilakukan kepada Mas Hasto bukan hal yang sifatnya privilege atau istimewa, karena diberikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain yang pada saat di pemerintahan sebelumnya ya itu mendapatkan hal yang sama ya, melanggar undang-undang ITE kemudian ditangkap dan saat ini masih menjalani proses itu. Dan itu adalah spirit dari pemerintah Pak Prabowo, di mana pada saat itu sudah saya juga beberapa kali menjadi narasumber sering sekali menyampaikan waktu itu targetnya 44.000. Ya, tahanan itu kan dibebaskan, kemudian yang baru memenuhi syarat itu 1.116 saat ini. Dan artinya ini kan termin pertama dari hal tersebut. Oke, kalau misalnya tadi kata Bang Hendarsam tidak istimewa, Bung Rey, tapi apakah akan ada dampak politik, akan ada konsekuensi politik yang akan dirasakan juga? Tapi nanti jangan dijawab dulu, kita akan kembali Kompas Petang sesaat lagi. Kompas Petang kembali, saudara. Politisi PDI Perjuangan Said Abdullah kembali menegaskan arahan Ketua Umum PDIP Megawati agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Said menegaskan PDIP akan jadi mitra pemerintah yang mendukung dan memberi masukan untuk kebijakan dan tidak jadi oposisi. Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi. Itu artinya PDIP akan menjadi mitra strategis. Mitra strategis pemerintah, sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya kami akan di depan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah. Kita juga masih bersama dengan Bung Ray Rangkuti, Pak Andreas Hugo Parera, dan Bang Hendarsam Marantoko. Pak Andreas, tadi kalau kata Pak Said Abdullah, jadi mitra strategis bukan mitra kritis. Ini gimana artinya membaca sikap PDIP ke depannya? Ya, PDI Perjuangan menjadi partai yang berada di luar pemerintahan, tapi tentu menjalankan fungsi kontrol di DPR gitu. Dalam hal ini ya pandangan-pandangan kritis terhadap pemerintahan, proses pemerintahan yang berjalan ya tetap bisa dilakukan gitu. Dan saya kira pemerintah ini pun membutuhkan
ada pandangan-pandangan kritis dari ya DPR dan PDI Perjuangan siap memberikan pandangan itu. Saya kira sudah berkali-kali Pak Prabowo juga menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi saya kira proses pemerintahan berjalan seperti biasa, seperti sekarang apa yang kita jalankan gitu. Jadi tidak ada hal yang luar biasa dan tidak ada masalah untuk itu. Nah kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan tidak oposisi dan akan jadi mitra strategis, Bang Rey, mungkinkah akan kritis pandangan-pandangannya? Memaksakan oposisi di dalam sistem yang tidak mengenal oposisi dan koalisi, bagaimana? Oke, Pak Andreas, kita ke Bung Rey dulu. Bung Rey tadi kalau tidak ada oposisi hal dan yang akan aneh, ajaib gitu. Kita dari dulu memaksakan bahwa kapan di Republik ini Oke, Pak Andreas, kita tahan dulu Pak Andreas. Koalisi selain di tahun 55 gitu. Oke, ketika sistem parlementer Pak Andreas tahan dulu ya. Berjalan di situ. Oke, kita tanya tanggapan dari Bung Rey dulu. Bung Rey ya tadi, kalau tidak ada oposisi jadi mitra strategis, mungkinkah masukan pandangan dari PDIP akan bisa tetap kritis? Ya, saya kira untuk tahun ini jangan terlalu berharap dulu. Jadi setidaknya tahun 2025 ini mungkin sikap PDI seperti yang sekarang kita lihat lah ya. Karena sebenarnya kalau dilihat dari banyak isu nih sebetulnya yang bisa diambil oleh mereka yang tidak bermitra dengan pemerintah ya. Masuknya bukan bagian dari pemerintah. Sebut saya soal perdagangan, traktat perdagangan kita antara Indonesia dan Amerika gitu. Lalu yang terbaru ini soal pemblokiran bank rekening kita dan sebagainya. Itu isu-isu yang kalau sekiranya mencoba untuk menyatakan berbeda dengan pemerintah itu akan mendapat respon yang cukup positif dari publik gitu. Kenyataannya kan PDI nggak mengambil isu itu kan, PDI diam gitu. Tapi saya kira untuk 2025, bagaimana 2006, 2007, 2008 belum tentu, sejarahnya mungkin akan berbeda juga, masalahnya juga akan berbeda, pendekatannya akan berbeda. Itu satu. Nah yang kedua, apapun istilahnya ya, mau strategis macam-macam, yang bisa kita pegang dari sini adalah kelihatan PDI itu tidak akan mengambil pilihan untuk masuk ke dalam. Jadi mereka berada di luar. Mau disebut dia sebagai mitra strategis ya, karena PDI sendiri yang sejak dari dahulu menolak istilah oposisi itu sebetulnya. Ya mungkin tidak oposisi apalah namanya, tapi yang bisa kita sebutkan itu PDI akan tetap berada di luar. Tidak untuk kritis mungkin sampai 2025, tapi saya tidak yakin apakah 2026, 2027 macam-macam dan sebagainya itu mereka akan sama dengan pola yang mereka kembangkan tahun 2025 gitu. Kenapa gitu? Sebab kalau PDI Perjuangan berada di luar, lalu sikap mereka seperti yang sekarang misalnya, tidak mengambil isu-isu yang cukup populer di tengah masyarakat, ya itu akan sangat merugikan PDI Perjuangan juga secara partai gitu. Jadi sementara mungkin pada tingkat tertentu ya, isu-isu yang tidak diambil oleh mereka itu dan mereka nggak mendapatkan posisi di dalam parlemen, di dalam kabinet, itu kan ruginya bisa 2-3 kali lipat gitu. Nah, tapi karena ada hubungan yang relasional sekarang ya, Hasto diberi amnesti gitu ya, nah ya tentu sikap yang bisa diungkapkan sekarang itu dukung pemerintah. Tapi kan dukung pemerintah, semua orang saya kira mendukung pemerintah kalau soal itu. Tapi apakah akan sampai pada tahap misalnya baik buruk pemerintah kita dukung, nah belum tentu. Nah, Bang Hendarsam, kalau misalnya ya tadi kalau kata Bung Rey udah berhasil dirayu PDIP-nya kemudian jadi semuanya satu haluan, apakah bisa disebut kalau Pak Presiden sebenarnya anti kritik? Kayak gitulah. Jadi kalau kita lihat ya, saya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Syekh Abdullah bahwa menjadi sparring partner. Nah kalau itu kita analogikan dalam suatu olahraga tinju, sparring partner itu saling pukul-pukulan loh kan gitu kan, tapi teman gitu kan. Jadi untuk supaya mengupgrade dari masing-masing mitra supaya ke tingkat ke level yang lebih tinggi lagi. Nah itu saya sepakat dengan hal tersebut. Jadi artinya ya perlu juga pemerintahan ini dikritisi, perlu juga pemerintahan ini disetrum-setrum, perlu juga pemerintahan ini diberikan kritik-kritik yang membangun. Nah yang kedua juga terkait dengan masalah isu itu kan PDI bukan partai yang konyol dan partai yang bodoh gitu loh. Kalau mengikuti itu contoh masalah disinformasi tentang masalah data-data publik, nggak mungkin PDI mengambil isu itu di publik karena itu kan analis kelas kacangan yang ngambil masalah itu. Konyol kalau PDI mengambil masalah yang kayak gitu, ya kan? Karena itu nggak benar disinformasi publik. Nah hal-hal seperti itulah yang harus
sebenarnya diluruskan, kita meluruskan sama-sama, ya kan, tentang tarif 19% dari Donald Trump. Bagaimana kita mau ngambil isu itu kalau itu masalahnya disinformasi? Banyak sekali informasi nggak benar tentang masalah itu, ya kan? Nggak mungkin partai-partai sekelas oposisi sekalipun, kalaupun itu dikatakan oposisi atau tidak masuk dalam pemerintahan seperti PDI, mengambil isu itu sekedar asal beda, malah itu akan mendowngrade PDI itu sendiri. Oke, ya kan? nah hal-hal seperti inilah maksud saya diletakkan ke hal-hal yang benar-benar sifatnya objektif. Ya, kayak contoh masalah MBG, saya berulang kali ngomongin kan Bu Mega nggak sepakat tentang masalah itu, tapi dia kasih revisi, beliau kasih revisi. Nah itu benar menurut saya kan hal-hal seperti itu. Nah jadi artinya ini bukan masalah hanya sekedar transaksional, memang untuk memberikan sebuah amnesti dan abolisi, ya kan, terhadap kita anggap ya kan dua tokoh yang tadinya berkontestasi ya, itu nggak gampang, perlu orang yang mempunyai sifat negarawan dan wisdom yang tinggi. Gitu loh. Kalau dia tidak melihat Lembong, tidak melihat Hasto itu sebagai aset bangsa, sebagai tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh terbaik bangsa, nggak akan mungkin ini diambil. Mungkin juga Pak Prabowo mengamnesti 1.116 orang. Oke, Pak Presiden punya pertimbangan. Oke, Bang Hendar Sam, kami sudah tangkap di situ. Perjuangan selama ini, gitu loh. Oke, kami sudah tangkap. Pak Andreas, kalau gitu kalau tadi disinggung kalau misalnya sikap PDIP tidak bisa sekritis itu ketika sudah pemberian amnesti dan bisa merugikan dari PDIP sendiri, bagaimana dengan suara akar rumput? Apakah ini sesuatu yang Anda antisipasi juga, kekecewaan di akar rumput? Kekecewaan seperti apa, Mbak? Sorry, saya nggak terlalu dengar. Agak kecewa karena PDIP tidak lagi bisa kritis. Oh enggak dong, PDI Perjuangan kita bisa mengkritik, kenapa tidak gitu? Artinya di akar rumput tidak ada kekhawatiran itu juga, Pak? Ya, jangan khawatir lah. Jawaban saya jangan khawatir. Kalau PDI Perjuangan itu enggak, istilahnya apa, nggak usah ajarin ikan berenang lah gitu. Kita sudah cukup berpengalaman di dalam bagaimana menghadapi berbagai situasi di dalam pemerintahan ini gitu, baik di dalam maupun di luar. Saya tambahin ya, Bang Hugo ini di DPR ya. Singkat saja, Bang Hendar Sam. Beliau ini tahu persis bagaimana dinamika di dalam PDI itu, gimana vokalnya PDI di dalam ya, dibanding saya di luar atau Bang Rey. Beliau tahu persis tuh gimana PDI galaknya di dalam tuh. Itu sudah. Mau di luar, mau di dalam. Oke, baik. Bung Rey, terakhir singkat saja. Artinya apa yang perlu kita juga sebagai publik antisipasi dengan ya usai pemberian amnesti dan bagaimana sikap PDIP ke depannya? Ya, kalau sikap PDI itu urusan mereka kan, seperti apa gitu. Cuma kita bisa memberi pandangan dan masukan. Pandangannya apa? Kalau PDI masuk bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, saya kira itu terlalu besar pengorbanan yang mereka lakukan untuk sekedar membebaskan saudara Hasto. Kalau secara demokrasi juga? Ya tentu lebih merugi lagi. Nah oleh karena itu mungkin lebih tepat mereka berada di luar, melakukan kerja-kerja ya yang istilahnya oposisi, meskipun itu mereka ditolak oleh PD Perjuangan istilah ini gitu. Mereka menyebut sebagai mitra kritis gitu ya. Tapi saya tidak akan terlalu yakin untuk tahun 2025 ini PDI akan mengambil posisi yang lebih kelihatan ya berhadapan-hadapan dengan Presiden Prabowo. Tapi sikap itu nggak jaminan kalau tahun 2026, 2027, 2028 saat dimana orang membutuhkan pembeda antara Presiden Prabowo dengan yang lain-lainnya. Disitulah mungkin PDI Perjuangan akan keluar sebagai partai yang bukan bagian dari pemerintahan gitu. Kalau gitu juga membaca segitiga antara Prabowo, Jokowi dan juga Megawati ke depannya seperti apa? Yang jelas ini menurut saya ini semacam pukulan politik bagi Pak Jokowi. Karena dua orang ini diproses kaitannya dan hubungannya selalu dengan Pak Jokowi, dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Dengan amnesti dan abolisi ini sekaligus menurut saya sih, pandangan saya mau mengatakan memang sebaiknya Pak Jokowi mulai lebih berhitung tentang bagaimana eskalasi politik di masa yang akan datang itu. Sebab lagi-lagi dari dulu saya mengatakan PDI bagi Pak Prabowo adalah teman masa depan, sementara Pak Jokowi adalah teman masa lalu. Baik. Bung Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, politisi PD Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan politisi Gerindra Hendar Sam Marantoko. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih. Selamat.
Saudara, kami akan kembali dengan informasi Polres Pelabuhan Belalawan dan Polda Sumatera Utara menangkap 3 penculik anak yang viral usai aksinya terekam CCTV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polres Pelabuhan Belalawan dan juga Polda Sumatera Utara menangkap 3 penculik anak yang viral usai aksinya terekam CCTV. Inilah detik-detik, Saudara, saat polisi menyergap pelaku di sebuah rumah di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ditemukan, sang anak yang menjadi korban penculikan ini masih menggunakan seragam sekolah. 3 pelaku yang ditangkap memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari yang menjemput korban, menyediakan mobil, hingga yang merencanakan aksi penculikan. Setelah dibebaskan, orang tua korban kemudian datang ke Polres Belalawan untuk bertemu dengan anaknya yang jadi korban penculikan. Sebelumnya, Saudara, orang tua korban sempat didatangi salah satu pelaku yang menyerahkan 2 lembar surat berisi permintaan tebusan uang 50 juta rupiah dan mengancam akan membunuh korban jika permintaan pelaku tidak dituruti. Orang tua korban yang panik kemudian melapor kasus ini ke polisi. Meski pemberian amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden, pakar hukum menilai tidak tepat jika diberikan untuk perkara korupsi. Informasinya usai jeda. Wingsfoot. Usai menemui Tom Lembong di Rutan Kelas 1 Cipinang, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan kebahagiaan yang dirasakan Tom Lembong usai dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Anies pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan DPR atas persetujuan pemberian abolisi untuk sahabatnya Tom Lembong. Tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi. Belum, tapi mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Tinggal close. DPR menyetujui permintaan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Istada mengatakan langkah Presiden meminta amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong bukan bentuk intervensi hukum. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro tak mau berpolemik lebih jauh soal langkah yang diambil Presiden Prabowo. Yuri lebih menekankan soal alasan dibalik langkah Presiden yang disebutnya didasari atas pertimbangan persatuan seluruh elemen bangsa. Kebijakan pemerintah tentang persatuan sudah pasti masyarakat Indonesia senang, karena persatuan harus menjadi kunci untuk mengalahkan ego semua pihak. Enggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin selesai. Pakar Hukum Tata Negara yang juga Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai pemberian amnesti dan abolisi tidak tepat diberikan dalam perkara korupsi. Apalagi tidak lumrah amnesti dan abolisi diberikan kepada kasus-kasus korupsi.
Lepas dari konteks kasus ini, Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini dibuat berlarut-larut, namun ujungnya adalah pemberian amnesti dan abolisi. Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula. Sementara itu, Hasto divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti terlibat perkara suap Harun Masiku. Dengan persetujuan ini, artinya seluruh proses hukum Tom Lembong dalam korupsi impor gula dihentikan, namun tidak menghilangkan catatan pidana. Sementara untuk Hasto, vonis hukuman tindak pidana suap dihapuskan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi tadi menutup Kompas petang hari ini. Saya Sidi Permadi. Dan saya Yasir Nene Ama berterima kasih. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.